Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian? Semua sehat ya? Ya, sebelum kita memasuki proses belajar mengajar kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa agar proses belajar mengajar kita diberi kelancaran, serta apa yang akan Ibu bawakan hari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, di sini Ibu akan mengambil absen dulu ya untuk kelas ini. Florinda Pati, Nurmi Bugal, Agustin Maitimu, Afilia Patireu, Jessica Kastanya, Angelisa Sabono, Tiara Mahu. Ya, semua hadir ya. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan Ibu bawakan, di sini Ibu ingin sedikit bertanya kepada kalian tentang apakah nanti ketika kalian sudah lulus bersekolah, mungkin ada yang berminat menjadi seorang pengusaha atau berkuliah mungkin. Kan tidak semuanya berminat untuk berkuliah, pasti ada juga yang berminat sebagai mungkin ingin menjadi seorang pengusaha, kemudian atau ingin mempunyai bisnis sendiri, membangun bisnis sendiri, mungkin ada kan. Iya, jadi apa sih hal-hal penting yang harus kalian miliki atau kalian kalian pahami tentang suatu bisnis? Apa sih kira-kira? Ya, laporan. Jadi Ibu di sini sudah menulis KD kita hari ini, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian laporan keuangan, kemudian yang kedua mengategorikan jenis-jenis laporan keuangan, kemudian yang ketiga menjelaskan fungsi daripada laporan keuangan. Nah, ada yang tahu apa itu laporan keuangan? Mungkin di sini sudah ada yang mengetahui sedikit-sedikit tentang apa sih itu laporan keuangan. Mungkin sudah ada ya. Oh iya, belum. Jadi laporan keuangan. Nah, jadi laporan keuangan ini adalah Nah, materi kita hari ini adalah tentang laporan keuangan. Gitu ya. Nah, untuk menjalankan suatu bisnis itu memang tidak boleh sembarangan, karena diperlukan pengetahuan yang memadai terkait usaha beserta aktivitas yang akan dilakukan di dalamnya. Nah, salah satunya adalah persoalan tentang laporan keuangan, gitu ya. Nah, keuangan itu merupakan unsur yang sangat penting di dalam suatu bisnis. Kenapa penting? Karena keuangan menjadi penentu usaha itu berkembang atau sebaliknya bangkrut, gitu kan. Jadi oleh karena itu dibutuhkannya seorang akuntan atau seseorang untuk mengelola keuangan bisnis yang
terampil, kemudian yang berpengalaman lah gitu ya dalam bidang laporan keuangan. Nah, sayangnya tidak semua orang itu bisa mengetahui pengertian laporan keuangan. Bahkan seseorang karyawan pun yang berposisi di finance pun itu sulit mendefinisikan fungsi dari laporan keuangan. Nah, akibatnya perusahaan membuat laporan keuangan ala kadarnya gitu. Jadi tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan berbagai hal yang harus Anda atau kalian semua ketahui tentang laporan keuangan khusus untuk kalian gitu ya. Laporan keuangan yang mungkin kalian akan membutuhkan nanti suatu saat ketika kalian menjadi seorang pengusaha gitu ya. Nah, jadi laporan keuangan ini adalah dokumen atau laporan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu entitas seperti perusahaan, kemudian organisasi atau individu pada suatu periode tertentu. Nah, laporan keuangan ini biasanya berisi informasi tentang pendapatan, kemudian biaya, laba atau rugi, aset, utang, atau ekuitas, gitu ya. Nah, tujuan utama dari laporan keuangan ini adalah untuk memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan kepada pemangku kepentingan, gitu ya, seperti pemilik bisnis, investor, kemudian kreditur, pemerintah, dan masyarakat umum. Nah, laporan keuangan ini juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan, kemudian melacak arus kas, kemudian membuat keputusan bisnis yang lebih baik, kemudian masih ada banyak lagi. Nah, kemudian beberapa jenis laporan keuangan yang umum termasuk laporan laba rugi, kemudian neraca, dan laporan arus kas. Nah, laporan keuangan ini disusun dengan menggunakan standar akuntansi yang diakui secara internasional seperti International Financial Reporting Standard atau IFRS atau Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP di negara-negara tertentu, gitu ya. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis laporan keuangan. Kita masuk ke jenis-jenis laporan keuangan. Nah, terdapat 5 jenis laporan keuangan utama pada suatu bisnis. Nah, semua laporan tersebut harus disesuaikan dengan bentuk transaksi yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Karena setiap laporan tersebut memiliki fungsi dan prinsip yang berbeda, maka mereka yang membuat laporan ini harus bisa membedakan jenis laporan keuangan yang sesuai dengan fungsinya, gitu ya. Kemudian jenis-jenis laporan keuangan itu ada 5. Jenis-jenis laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama, laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini merupakan laporan yang di dalamnya berisi data-data pemasukan dan pengeluaran perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Nah, laporan laba rugi ini terbagi atas 2.
yang yaitu single step dan multiple step gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini adalah biasanya itu berisi tentang data terkait arus keluar masuknya uang perusahaan dalam periode tertentu. Nah, sedangkan tujuan laporan ini untuk mengetahui perputarannya keuangan selama periode akuntansi tertentu, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga laporan perubahan modal atau ekuitas. Nah, laporan perubahan modal atau ekuitas ini merupakan laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas perusahaan yang diakibatkan operasi perusahaan dan transaksi dengan pemilik pada suatu periode akuntansi tertentu, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu ada laporan neraca, yaitu laporan neraca itu adalah satu laporan keuangan yang di dalamnya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva seperti halnya yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Nah, dalam pencapaiannya atau penerapannya, laporan keuangan neraca terdapat dua macam, yaitu bentuk stafel atau vertikal serta bentuk skontro, gitu ya. Nah, kemudian yang kelima yaitu catatan atas laporan arus kas. Nah, catatan atas laporan arus kas ini mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya, gitu ya. Jadi catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpanan atau anggaran inkonsistensi dalam metodologi akun dari tahun ke tahun, gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke fungsi laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini adalah dokumen penting yang memberikan gambaran tentang kondisi keuangan seperti kondisi keuangan bisnis dalam jangka waktu tertentu. Nah, kemudian fungsi laporan keuangan ini ada 5. Yang pertama sebagai fungsi laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama sebagai alat pengukuran kinerja bisnis. Jadi laporan keuangan memberikan gambaran tentang kinerja keuangan bisnis, termasuk pendapatan, biaya, laba, dan kerugian. Nah, dengan menggunakan laporan keuangan, bisnis dapat mengukur kinerjanya secara objektif dan membuat perencanaan keuangan yang tepat, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, memudahkan pengambilan keputusan. Nah, laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya keuangan yang dimiliki bisnis. Nah, serta penggunaannya dalam operasi bisnis. Dengan informasi memudahkan pengambilan keputusan dapat mengambil keputusan yang tepat. Dan efektif dalam mengelola suatu keuangan bisnis, gitu. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai alat untuk memenuhi kewajiban perpajakan, gitu ya. Nah, laporan keuangan menjadi salah satu dokumen yang diperlukan oleh pemerintah dalam menjalankan atau melakukan perhitungan dan penilaian kewajiban perpajakan bisnis, gitu. Jadi
laporan keuangan yang akurat dan lengkap sangat penting untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan menghindari sanksi yang mungkin akan ada atau yang akan diterapkan gitu. Nah, kemudian yang keempat sebagai alat untuk mendapatkan modal. Nah, laporan keuangan ini juga digunakan untuk sebagai alat untuk mendapatkan modal dari investor atau lembaga keuangan lainnya. Nah, investor atau pemberi pinjaman akan memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan untuk menentukan resiko atau peluang investasi yang mungkin dilakukan. Nah, jadi suatu investor atau pemberi pinjaman itu sebelum mereka memberikan pinjaman kepada suatu perusahaan itu mereka survei dulu ke perusahaan, melihat suatu laporan keuangan agar mereka tahu setelah mereka meminjamkan uang berapa kira-kira kayak berapa kerugian yang akan didapat atau keberhasilan yang akan didapat jika suatu investor atau pemberi pinjaman ini meminjamkan uang kepada suatu perusahaan seperti itu. Kemudian yang terakhir sebagai alat untuk memantau arus kas. Nah, laporan keuangan itu memberikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar dari bisnis. Dengan memantau arus kas, bisnis dapat mengelola keuangan secara efektif dan menghindari masalah keuangan yang mungkin timbul di masa yang akan datang, gitu ya. Nah, jadi dari materi yang Ibu berikan hari ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Iya. Jadi kesimpulannya dari materi yang hari ini Ibu bawakan adalah laporan keuangan ini bisa dianalogiskan sebagai rapot untuk bisnis kalian nantinya. Jadi di dalam sana, di dalam laporan keuangan ini itu berisi seluruh data terkait keuangan bisnis secara menyeluruh, sehingga kalian semua itu bisa mengetahui kesehatan keuangan bisnis Anda dengan baik. Jadi seperti ini. Jika kalian menjadi suatu pengusaha, itu kalian harus menyusun laporan keuangan Anda atau kalian menyusun laporan keuangan kalian itu dengan baik. Karena apa? Karena laporan keuangan itu adalah poin penting yang terdapat pada suatu perusahaan. Jadi kita sebagai pengusaha, kita harus mengetahui perusahaan kita dalam kondisi sehat atau tidak. Itu bisa dilihat dari laporan keuangan. Jadi dari laporan keuangan tersebut kita bisa melihat perusahaan kita mengalami kebangkrutan atau sebaliknya, atau mengalami keuntungan seperti itu. Jadi di dalam laporan keuangan itu kita bisa melihat perusahaan kita untung atau rugi gitu. Jika laporan keuangan yang kita susun itu salah, maka kita tidak dapat melihat suatu perusahaan kita itu sedang baik-baik saja atau tidak gitu ya. Jadi diperlukan orang yang memang handal dalam bidang laporan keuangan untuk menyusun suatu laporan keuangan perusahaan gitu. Bukan sembarang orang, karena memang kalau misalkan kita menyusunnya saja sudah salah, itu akan berpengaruh gitu ya dalam suatu perusahaan. Nah, seluruh laporan ini pun bisa membuat perencanaan bisnis yang lebih matang, dikarenakan kalian semua bisa melakukan improvisasi berdasarkan data fakta pada laporan keuangan tersebut. Nah, jika menggunakan pembukuan manual, kemungkinan besar akan membuat seluruh laporan finansial tersebut sedikit merepotkan dan memakan waktu. Jadi kalau harus menulis atau
membuat laporan secara manual itu banyak sekali resikonya. Yang pertama itu mungkin lebih memakan waktu, kemudian risiko pencatatan kesalahannya itu sangat-sangat besar. Jadi dibutuhkan seseorang yang memang ahli dalam bidang laporan keuangan untuk dijadikan seseorang yang dipercayai dalam suatu perusahaan. Itu bisa ya dipahami ya dari sini ya. Nah, ini ada beberapa tugas untuk kalian kerjakan di sini. Ibu beri waktu 5 menit. Segera kalian kumpulkan kembali kepada ibu. Ya, ini ya tugasnya. Ya, jadi dari materi yang hari ini ibu bawakan, ibu telah memberikan kalian evaluasi. Ibu beri waktu 5 menit. Segera kalian kumpulkan kembali kepada ibu. Ya, sudah. Terima kasih. Ya. Materi kita cukup sampai di sini. Kalian pulang di rumah, silakan kalian pelajari materi selanjutnya, yaitu jurnal umum ya. Kalian pulang, kalian pelajari. Nanti minggu depan ketika bertemu lagi dengan ibu dalam materi yang berbeda, yaitu jurnal umum, ketika ibu bertanya, kalian sudah bisa menjawab ya. Mungkin materi kita cukup sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya. Oke, selamat siang semua.